Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Masih ingat yel-yel kelas kita? Masih, Pak. Alhamdulillah. Masih, Pak. Jangan lupa ya. Baik, kita coba semangat pagi. Pagi. Kelas 4B. Go green. Yes. Ya. Alhamdulillah pagi hari ini ya, kita bisa bertemu kembali di kegiatan pembelajaran daring. Walaupun masih belum bisa tetap muka secara langsung, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat ya semua ya. Ya, Pak. Baik, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Monggo Ananda Dewi untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi hari ini kita akan belajar di tema 9, subtema 2. Sudah siap ya semua untuk belajar hari ini? Siap, Pak. Ya, baik. Kalau gitu Pak Guru akan tampilkan petunjuk arahan untuk kegiatan kita hari ini. Baik, ini untuk sudah bisa dilihat ya untuk panduan yang saya bagikan. Anak-anak? Ya, Iya, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, baik. Pak Ya, Guru baik. kelihatan. Sambil diperhatikan. Jadi ya, apa yang dilihat sama anak-anak dari gambar ini? Monggo bisa menjawab. Gambar Ada orang kerja bakti, Pak. bakti. Dari 4 gambar ini anak-anak bisa menyaksikan ya mana yang upaya atau gambar yang upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan, mana yang bukan. Yang menjaga kelestarian lingkungan yang gambar yang mana? Gambar Yang A gambar dan D, A, Pak Guru. Pak. Dan Gambar Yang A dan D. Yang A dan D. Ya, terus A yang dan D. merusak lingkungan yang mana? Yang C dan C. nanti, Pak. Yang C dan D. Bagus. Terus kegiatan positif apa yang bisa kita ambil dari gambar ini? Artinya kegiatan yang positif dalam menjaga lingkungan itu seperti apa? Monggo. Kita harus Bayu, menjaga Bayu bisa kebersihan menjawab? lingkungan, Pak. Bayu mana Bayu? Tetap menjaga kebersihan, Pak. Menjaga kebersihan. Tidak membuang sampah sembarangan, Pak. Ya, bagus. Tidak membuang sampah sembarangan. Siapa lagi? Menanam pohon kembali, Pak. Ya. Sip. Ada lagi jawaban yang lain? Terus yang harus kita hindari dari kegiatan yang merusak lingkungan itu apa? Yang harus kita hindari, yang tidak boleh kita lakukan. Membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, Menebang pohon secara liar, Pak. pohon, sari liar. Baik anak-anak tadi sudah mengidentifikasi berbagai macam masalah dari gambar yang Pak Guru tampilkan. Alhamdulillah semua bisa mengambil sebuah identifikasi yang sangat bagus. Nah, untuk itu nanti di kegiatan pertama ini anak-anak akan lanjut dengan mengisi LKPD 1 ya, yang tadi malam sudah Pak Guru kirimkan.
Jadi di LKPD 1 itu nanti anak-anak tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Nah, hasil pertanyaannya itu ditulis di kertas. Jangan lupa tulis nama kelompok dan anggotanya. Nanti hasilnya dikirim ke nomor WA di grup. Ini yang kegiatan pertama ya. Jadi ini nanti ya setelah Pak Guru tutup di Gimit ini, nanti anak-anak bisa melakukan diskusi yang pertama. Terus yang kedua, kegiatan yang kedua, anak-anak untuk membaca teks. Sebenarnya ini ada di buku siswa ya, halaman 104 sama 106. Cuma tadi juga sudah Pak Guru kirimkan teksnya yang di grup WA itu. Nanti anak-anak baca dengan baik, dengan seksama. Setelah itu anak-anak Pak Guru minta untuk membuat peta konsep dari bacaan tersebut. Nah, peta konsep ini tertuang di LKPD 2. Nah, ini tugas individu ya. Kalau yang tadi diskusi itu mengirimkannya kelompok, nah kalau yang peta konsep ini individu. Ya, anak-anak ya boleh silakan karena sudah berkumpul dalam kelompoknya masing-masing, boleh sambil bertanya, sambil diskusi, tapi tetap untuk LKPD 2 ini anak-anak mengirimkan secara individu sendiri-sendiri. Bisa dikirimkan di grup WA atau bisa di WA pribadi ke nomornya Pak Guru. Ini kegiatan yang kedua. Kegiatan yang ketiga, nah ini nanti anak-anak melakukan wawancara dengan orang-orang yang ada di sekitar anak-anak. Ini kegiatan yang ketiga. Selanjutnya untuk kegiatan yang keempat, anak-anak nanti akan membuat poster tentang himbauan untuk menjaga atau hemat energi. Nah, ini contoh-contohnya Pak Guru kirimkan di sini, ada tentang lampu, ada yang tentang air, menghemat air dan sebagainya. Terus yang kegiatan yang untuk panduannya sudah ada di buku siswa, juga ada di halaman 19 sampai 110, atau juga bisa dilihat di panduan yang Pak Guru kirimkan ini. Nanti panduannya bisa anak-anak baca dan ikuti di sana. Terus kegiatan yang terakhir, yang kelima, anak-anak melakukan pengamatan di sekitar anak-anak berada saat ini. Anak-anak melakukan pengamatan tentang perilaku hemat energi yang ada di sekitar. Nah, ini 5 kegiatan yang anak-anak akan lakukan setelah ini. Nah, anak-anak bisa memulai melakukan kegiatan diskusi dan sebagainya yang tadi Pak Guru sampaikan. Monggo disilakan, monggo dipersilakan. Kalau nanti ada pertanyaan lagi bisa dilanjut di WA grup ya. Untuk hasil diskusi saya minta dari kelompoknya Rohmah untuk membacakan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang LKPD berapa Pak? LKPD 1. Yang LKPD 1. LKPD 1. Nomor 1 itu bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas? Jadi di gambar di atas itu ada yang menanam tanaman, kemudian ada yang
kerja bakti ya, jadi kegiatannya termasuk ke kegiatan melestarikan lingkungan. Tapi ada juga yang berburu hewan dan menebang pohon. Kemudian gambar mana yang menunjukkan usaha pelestarian alam? Tentu saja yang menjaga kebersihan lingkungan itu tadi, yang kerja bakti, yang A, dan juga yang D. Nah, mana gambar yang menunjukkan perilaku merusak alam tadi itu yang berburu hewan dan menebang pohon, yang B dan C. Kemudian kami tadi diskusi perilaku apa yang bisa merusak lingkungan alam. Nah, ini kami menyebutkan salah satu, jadi ada kegiatan menebang pohon. Kemudian untuk yang nomor 5, kegiatan apa saja yang bisa merubah atau yang menyebabkan perubahan lingkungan. Jadi perubahan lingkungan kalau menurut kami itu bisa disebabkan karena hal baik atau hal buruk begitu ya. Jadi misalkan kalau membuang sampah sembarangan itu nanti juga bisa menyebabkan perubahan lingkungan menjadi lebih buruk. Nah, ada yang menyebabkan perubahan lingkungan ke yang lebih baik, yaitu menanam bibit pohon gitu. Terus apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Nah, di sini kami menyebutkan 2 contoh. Ada contoh mematikan listrik kalau tidak digunakan dan menghemat air. Gitu, Pak. Untuk selanjutnya di LKPD 2 ini menyusun peta konsep. Kita lanjut saja. Saya membuat poster matikan lampu bila tidak digunakan karena akan energinya akan terbuang sia-sia Pak kalau tidak dimatikan, seperti itu Pak. Oh ya, anak-anak bisa melihat di WA ya, tadi dikirim sama Dewi ya. Ikan yang warna pink ini ya. Ya betul Pak, yang warna pink. Bola lampunya warna oranye. Oh ya. Yang lain ini mesti menanggapi dari posternya kelompoknya Dewi ini. Ada yang perlu ditambahi mungkin atau sudah bagus? Pak, tanya, kalau kalimat posternya di Dewi itu apa bisa dipendekkan Pak ya, atau harus kalimatnya lengkap panjang begitu ya? Contohnya dipendekkan seperti apa? Ya disingkat saja. Kalau di poster yang kami buat itu kan, ayo hemat air gitu saja Pak. Maksudnya kalau di Dewi kan agak panjang gitu kalau menurut saya sih. Tapi bagusnya seperti apa ya Pak ya? Untuk poster ya, saya lihat dari 3 kelompok tadi sudah bagus semua yang dibuat. Pertama tadi betul, poster itu harus menarik terlebih dahulu sehingga orang itu pertama mau melihat. Karena kadang pesannya itu bagus tapi karena poster atau tampaknya itu kurang menarik sehingga orang akhirnya tidak membaca apa yang akan disampaikan. Makanya tadi ada yang menggunakan warna-warna yang cerah kayak di kelompoknya Dewi ini, terus di kelompoknya tadi siapa ini ya yang gambarnya hemat air. Baik, yang terakhir dari kegiatan pengamatan perilaku hemat energi yang dari sekitar rumah. Kalau tadi kelompok Dewi sudah. Contoh perilaku hemat energi yang ada di rumahmu. Yang pertama, mematikan keran air jika bak air sudah penuh, mematikan lampu jika siang hari, mematikan alat-alat listrik jika tidak digunakan, dan menggunakan komputer seperlunya. Itu Pak, jawabannya Pak. Nah, itu salah satu perilaku yang bisa dilakukan di sekitar kita untuk menghemat energi. Jadi jangan sampai kita melakukan apa-apa yang akhirnya menjadi pemborosan. Banyak sudah tadi yang utama yang banyak disebutkan contohnya tentang menggunakan listrik, karena banyak sekarang orang yang seenaknya menggunakan listrik ya, lampu siang hari masih dinyalakan, terus stop kontak, charger sudah HP-nya sudah dibawa kemana-mana, chargernya masih ada di stop kontaknya, itu juga pemborosan ya. Terus yang lainnya air
air ini juga banyak orang yang lalai. Padahal banyak saudara-saudara kita di belahan negara Indonesia ini, daerah timur, yang mereka sangat kesulitan air. Makanya kita yang mungkin tidak mengalami kesulitan air, jangan menggunakan air dengan boros. Ya, alhamdulillah dari rangkaian kegiatan tadi anak-anak sudah bisa melaksanakan dengan sangat baik, dan ini bisa menjadi penambah wawasan dan ilmu bagi anak-anak semua. Untuk itu Pak Guru sudah mengirimkan di grup WA tadi soal evaluasi. Anak-anak bisa mengerjakan di sana. Jawabannya tulis di buku tulis, jawabannya saja. Ada 10 soal pilihan ganda itu. Nanti hasilnya bisa kirim ke nomor Pak Guru ya, jangan dikirim di grup, karena kalau di grup nanti bisa dicontoh sama yang lain ya. Langsung bisa kirim ke nomor Pak Guru. Ya Pak. Baik, sudah ya. Jadi anak-anak sudah sebagian mengirimkan hasil jawabannya ke Pak Guru. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan tambahan ilmu bagi anak-anak. Dan ya jangan lupa untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang air. Kalau tadi sudah ada cara menghemat air tadi, maka di pertemuan selanjutnya kita akan bahas energi atau air itu, manfaat air dan sebagainya di pembahasan berikutnya. Anak-anak juga nanti bisa berdiskusi dengan orang tua untuk tanya jawab, atau bisa melakukan contoh-contoh perilaku hemat energi di sekitar rumahnya. Juga menjaga lingkungan kayak tadi, jangan buang sampah sembarangan, terus bantu bersih-bersih, beres-beres orang tua, itu juga salah satu contoh perilaku hemat energi. Itu saja untuk kegiatan hari ini. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah bersemangat walaupun dalam keadaan puasa. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan pahala bagi kita semua. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa? Ya, silakan pimpin doa penutup. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Pak Guru akhiri sampai di sini pembelajaran daring. Salam kepada orang tua semua. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan. Tetap semangat belajar di rumah ya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Guru. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.